A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Buah lakum wa mengkuduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar membeli celana. Nah, pasarnya pasar tengah. Lalu ketemu lagi dengan saya tentunya di acara kesayangan kita, tapi kalau bukan berkah bersama Quran Hadis. Salurkan ke Allah dan Tuhan Supun TV di mana berada. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi. Biasa tetap lagi dan bisa berjumpa lagi. Ini tidak lepas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah juga pada kesempatan yang berbahagia ini saya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau abah bagaimana bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat bang ya. Dan kayaknya kelihatan juga kita di bang. Kelihatannya sehat bang ya. Iya. Alhamdulillah. Dan semoga juga nih pemirsa di rumah juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa selalu bertemu, bertatap muka dan berjumpa, dan tentunya juga berbagi ilmu Al-Quran dan hadis. Nah baiklah pemirsa di rumah, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama Abah. Nah ini kita akan belajar dari Al-Quran juga nih Pak ya. Iya. Nah ini cara mengatasi kesulitan hidup. Siapa yang mau, semuanya pasti mau. Saya juga mau nih. Bagaimana cara mengatasi kesulitan hidup nih? Karena setiap orang pasti menemukan yang nama kesulitan dalam hidup. Nah kita bahas panjang lebar lagi, langsung kita dengarkan penjelasan dari Abah terkait bagaimana cara mengatasi kesulitan hidup. Silakan Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan bagian daripada doa. Salam merupakan bagian daripada zikir kepada Allah yang asal kata dari As-Salam surat 59 ayat 23. Dan salam hanya diucapkan para penduduk surga berdasarkan surat Maryam ayat 62. Semoga para pemirsa sekalian dirahmati Allah dengan kru-kru TV, Amin ya On Rabbal TV mendapatkan rahmat yang kita harapkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalatu asrafil anbiya wal mursalin wa la alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekakuan lidahku, agar saudara-saudaraku para pemirsa Pon TV dan kru-kru sekalian dapat memahami ucapan ayat-ayat yang akan aku sampaikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah bersama kita hadir sebagaimana yang Allah beritakan di surat 57 ayat 4, wa huwa ma'akum aina wa kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Allah selalu bersama kita dan Allah menyaksikan apa yang sedang kita kerjakan. Mudah-mudahan di beberapa detik, di beberapa menit berikut ini turun keridhaan Allah karena hambanya menuntut ilmu. Karena orang berilmu berapa derajat di atas orang beriman. Derajatnya ditinggikan Allah karena ilmu yang dikejarnya adalah ilmu Allah yang berupa firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Salam dan selawat kita sampaikan juga kepada Rasulullah beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya atas perintah daripada Allah berdasarkan firman-Nya di surat 33 ayat 56. Dan hormat kepada ayahanda sekalian, alim ulama yang berada, yang menyaksikan. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan yang dimuliakan ini beberapa waktu, mungkin beberapa detik ke depan untuk bertobat kepada Allah agar mendapatkan jalan Shiratal Mustaqim yang akan dituntunnya sebagaimana diberitakan di surat 29 ayat 69. Alhamdulillah, untuk itulah kita mencari ilmu agar dimudahkan hidup di dunia ini. Untuk itulah kita mengenal seni agar indah kehidupan ini. Untuk itulah kita mengenal agama supaya hidup kita terarah menuju satu titik, kembali kepada Allah. Nah, pada hari ini kita diberi kesempatan untuk memahami kesulitan yang terjadi dan mengatasinya. Yang pertama yang harus kita pahami dulu, kenapa kesulitan itu hadir? Nah, kenapa kesulitan itu hadir? Kenapa kesulitan itu hadir? Allah beritakan itu, kita harus kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran ini rinci, karena Al-Quran ini lengkap, karena Al-Quran ini sudah selesai dan tidak ada manusia yang bisa mengubahnya. Pertama Allah mengatakan kerinciannya dan kelengkapannya itu di surat 6 ayat 114.
Kemudian Allah terangkan tidak ada yang bisa mengubah barang ini. Kita yakini dulu bahwa yang akan kita pegang adalah Al-Quran. Di surat Al-An'am Allah beritakan di surat ayat 115 bahwa tidak ada seorang hamba pun yang bisa mengubahnya. Nah, setelah kita yakini karena ini merupakan tuntunan hidup, merupakan senter hidup sebagaimana Allah beritakan di surat 14 ayat 1, maka kita laksanakan. Pertama kita tarik sebabnya. Ya Allah, kenapa ini kesulitan? Allah beritakan di surat 42 ayat 30 bahwa setiap bencana yang terjadi pada dirimu itu disebabkan perbuatan tanganmu sendiri. Waduh, ulah kita sendiri. Karena ulah kita sendiri. Nah, Allah beritakan itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri, dan sebagian besar dari kesalahan itu sudah Allah maafkan. Kalau Allah tidak maafkan setiap orang melakukan kesalahan saat itu juga dia jatuhkan azab, maka kita sudah musnah. Karena kasih sayang Allah, karena ketetapan ajal yang sudah ditentukan di Lauh Mahfuz, makanya kita masih ada sampai saat ini. Nah, itu pun ditegaskan Allah di surat An-Nisa 79 yang bunyinya, apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah. Apa saja nikmat yang kamu peroleh itu dari Allah. Dan apa saja yang bencana yang menimpamu, maka kesalahan dari dirimu sendiri. Buat ini ibaratnya apa yang kita lakukan itu yang kita dapatkan ibarat. Itu yang menyebab baik dapat baik, buruk baik dapat buruk. haya hazaza ulil ilsan al-ihsan. Jadi kami mengutus menjadi Rasul segenap manusia, cukuplah Allah menjadi saksi. Itu surat 4 ayat 79. Allah memberitakan bahwa yang dinamakan nikmat dan kebaikan itu dari Allah, sedangkan bencana sebab tangan kita. Nah, hal itulah yang menyebabkan kita menjadi bertanya, terus bagaimana cara memperbaikinya? Tidak ada jalan lain kecuali meyakini Al-Quran dulu sebagai patokan. Kalau kita menanya nasihat si A, nasihat si B, nasihat si C, ilmunya sama, isi kepalanya sama kecil, tidak mungkin bisa, tidak mungkin bisa dijelaskan oleh Allah. Yang Allah jelaskan bahwa Al-Quran ini kalau dirincikan lagi, dia bisa bertuliskan dengan 7 samudra tidak cukup. Dengan tinta pulpennya itu seluruh pohon di muka bumi ini nggak cukup menjelasinnya. Saking banyaknya penjelasan yang harus dikeluarkan oleh Al-Quran, sebagaimana firman Allah di surat Luqman ayat 27. Nah, dengan begitu setelah kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai pegangan, kita telaah sebab apa kesulitan itu datang. Sebab adanya muncul keinginan. Allah sudah tetapkan di surat 6 ayat 59, semua sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Allah tegaskan di surat Al-Hadid 57 ayat 22-23, apabila sesuai dengan keinginanmu, jangan bangga. Apabila tidak sesuai dengan keinginanmu, jangan sedih. Karena itu sudah aku tetapkan. Kalau kaya, karena usahamu, bukan. Karena Allah sudah tetapkan itu, dia untuk kaya dan dia sanggup menanggung kayanya. Ada lagi orang yang seharusnya cukup, tidak ada miskin. Allah tidak mengenal kalimat miskin. Miskin itu perbuatan manusia. Perasaan Allah cukup. Nah, Allah tegaskan, Allah batasannya adalah misalnya menangis itu pasangannya tertawa. Nah, pasangan-pasangan seperti itu Allah tidak menemukan adanya miskin itu ketemunya kaya itu ketemunya miskin. Nah, itu tidak masuk dalam kamus Allah, karena di surat Al-Najm ayat surat 53 ayat 43 sampai 48 yang membuat tertawa menangis Allah, yang mematikan yang menghidupkan Allah, yang menciptakan pasangan pria wanita Allah, dan memberikan kekayaan dan kecukupan Allah. Kekayaan dan kecukupan. Berarti tidak ada kata miskin. Tidak ada miskin. Jadi yang sebab miskin ini karena manusia. Kita yang diri masuk kekurangan nih, Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah, oke, nanti kita lanjut lagi, Bang. Tapi ya memang terkait dengan kesulitan yang kita hadapi dalam hidup. Pertama memang cara menghadapinya kita kembali lagi ke Al-Quran, Pak ya. Iya. Nah, dalam Al-Quran itu jelaskan bahwa kesulitan itu gara-gara kita sendiri ini. Keinginan. Jangan salahkan orang lain. Terutama mungkin yang banyak keinginan ini ya. Jadi memang keinginan itu yang bisa mengarahkan kita merasa kesulitan dalam hidup nih. Iya. Nah, oke, sudah rumah jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut lagi tetap di Berkah bersama Quran Hadis.